Jack. Aduh. Tenang, aku mau lepas. Om, tolong berhentiin Om. Kak, Kang, Atang. Kak, tolong Kak. Atang. Kang. Bisa motor. Bisa motor. Akhirnya ketemu lagi ya kan. Isak, mau bikin sabotase ya? Hah? Apa ini basah-basah main-main? Tidak sengaja Tuan. Tumpah sendiri Tuan. Sungguh mati Tuan. Tidak mungkin saya jatuh. Senang ya kalau melihat saya jatuh. Kaki saya 1, 2, 3. Makanya kalau kerja itu kasih iri. Maka apa ini? Nyangkut. Bang lewat. Minggir. Minggir. Marilah kita bersukaria. Marilah kita nyanyi bersama. Kalau Iskak Romeo, Ernie jadi Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cing, biji mana kabarnya kamu semua? Semoga pada sehat dan awet muda ya. Salam hangat dari Lupus, pemuda kece kalau dilihat dari lobang sedotan. Kembali lagi, kali ini Lupus akan ceritain alur film Legend yang rilis di tahun 1976. Film ini judulnya Ateng Sok Tau. Film ini dibintangin oleh artis Legend Ateng dan Iskak, serta Pipi Sumanti, S. Bagio, Ernie Johan, Darto Helm, dan Diran. Ada yang tahu nggak sosok komedian Ateng dan Iskak? Kalau belum kenal, mending pantengin terus Lupus ceritain film mereka. Nyoah, beli kuaci sama permen karet ke warung Mang Udin. Kita ngopi bareng sama Lupus. Jadi kumbangnya, biar kecil mungil, asal baik hatinya. Marilah kita nyanyi bersama, hilangkan duka sambil berjoget ria. Ini film dimula-mulain oleh Iskak yang lagi engkol sumur pompa yang airnya tublek ke ember. Setelah penuh, Iskak bawa ember itu yang ceritanya mau ngepel lantai. Ketemu dia sama Giri, supirnya juragan, yang Iskak simpen ember itu di lantai dan dianya pergi untuk ambil lap atau topo. Ceritanya Iskak bekerja di rumah juragan Bagio yang orangnya udah tua, pakai tungket, batuknya udah ngap-ngapan. Ternyata ember tadi yang disimpan Iskak di lantai, airnya ditublekin sedikit ampe lantainya jadi basah sama si Giri. Pas banget Bagio yang mau keluar rumah, di depan pintu lantainya licin yang membuat Bagio berpikiran buruk sama Iskak. Yang menurut Bagio, Iskak mau sabotase dia agar nanti dia terjatuh, dan Iskaknya seneng. Bagio pun membandingkan kerjaan Iskak dengan Giri, yang katanya lebih cekatan si Giri, padahal orangnya lagi nyopet duit di kamarnya Bagio. Giri pun dipanggil-panggil sama Bagio, yang kemudian dia buru-buru keluar sampai jatuh di lantai niban si Iskak yang lagi lap lantai. Juragan Bagio pun berkomentar, Giri dipanggil olehnya bukan untuk jatuh di lantai, melainkan untuk datang cepat menghadap dirinya. Bagio kemudian masuk rumah lagi, yang merasa bangga dia tidak terjatuh karena kakinya ada 3. Yang satunya merupakan tungketnya. Setelah di dalam rumah, Bagio panggil-panggil Ateng yang nanyain si Ateng ngambu bau apa enggak. Yang kemudian dia cium-cium bau dari udara ruangan rumah itu, yang Ateng gak ngerasa cium aroma bau. Dengan julidnya, Bagio kemudian kasih lihat Ateng tentang obat nyamuk yang masih menyala. Dan asapnya membuat Bagio batuk-batuk.
dan nyalahin si Ateng. Semua yang ada di rumah itu menurut Bagio mungkin salah semua kecuali dia yang paling benar. Kemudian Ateng pun ajak Bagio untuk bercanda. Karena saking gelinya Bagio tertawa sambil batuk-batuk yang diprotes oleh Ateng. Bagio pun akhirnya kasih kode ke Ateng kalau yang boleh ketawa hanyalah dia saja. Dan kalau Bagio tunjuk Ateng pakai jari, Ateng harus batuk. Dan akhirnya kekonyolan itu pun berlangsung. Bagio terus tertawa sedang Ateng terus batuk-batuk. Di lain tempat, Iskak yang sedang masak nasi goreng disambangin oleh Giri yang tanya sama Iskak untuk jadi nitip barang apa enggak sama dia. Soalnya dia mau ke kota. Iskak pun ambil uangnya di lemari di dalam kaleng biskuit. Di saat itu Giri jahil masukin banyak garam ke nasi gorengnya Iskak. Dan Iskak serahkan uangnya ke Giri. Juragan Bagio sedang asik ngobrol sendiri di depan ayam peliharaan yang bernama Jengger. Dia pun girang banget karena Jengger merupakan binatang yang paling dia cintai. Sebab kalau di samping Jengger, batuknya Juragan Bagio hilang. Pas di dalam rumah, Iskak pun hidangkan nasi goreng buatannya kepada Juragan Bagio yang sudah siap untuk santap enak. Bagio suruh Iskak tetap di situ yang membuat Iskak tegang bergidigan. Yang pas dimakan 1 sendok nasi goreng ke mulutnya, Bagio tanpa ekspresi menyuruh Iskak untuk mendekat dan suapin 1 sendok ke mulutnya Iskak. Yang ternyata nasi goreng buatan Iskak asinnya full. Dan Juragan Bagio suruh Iskak untuk menghabiskan nasi goreng itu. Di malam hari Bagio panggil Ateng yang bertanya malam ini ia pengen apa. Ateng pun dengan kepolosannya tidak tahu apa yang diinginkan tuannya itu. Ternyata Bagio pengen makan sate yang Ateng terus merekomendasikan sate-sate yang enak di tempat itu. Tetapi sepertinya itu tidak akan terjadi karena dompet Bagio hilang. Yang sontak Ateng terkejut dan pergi untuk mencari, tetapi Bagio melarang. Karena dompet sudah hilang yang harus dicari siapa pelaku pencuri dompet itu, bukan dompetnya yang harus dicari. Bagio pun berasumsi kalau Ateng tidak mungkin mencuri karena Ateng tidak bisa berlari. Giri dia merupakan orang kepercayaan Bagio dan sudah kerja bertahun-tahun bersamanya. Dan Bagio pun ajak Ateng untuk ke kamarnya Iskak yang ternyata orangnya lagi ngaso mau merem. Dikagetkan oleh kedatangan Bagio dan Ateng yang ujuk-ujuk Bagio suruh Iskak untuk berdiri kemudian angkat tangannya. Bagio pun menggeledah tubuh Iskak yang membuat geli Iskak. Kemudian Bagio geledah bawah spray kasur Iskak yang ternyata terdapat dompet warna hitam yang merupakan milik dari Bagio. Iskak dan Ateng pun terkaget apa yang mereka lihat. Bagio kenal Iskak dari Ateng. Bagio senang dengan Ateng. Dan yang membuat dia tidak senang di rumah ini ternyata ada maling. Iskak merupakan tanggung jawab dari Ateng. Kalau sekali lagi Iskak berbuat salah, dia out. Dan kalau Ateng senang sama Iskak, boleh pilih kerja di sini terus atau selamat malam. Besok pagi diam-diam ternyata Giri masukkan sesuatu ke makanannya Jengger, si ayam kesayangan Juragan Bagio. Di saat si Jengger kelepek-kelepek kepergok oleh Iskak yang berlari ke arah Jengger. Dan ternyata si Jengger sudah is dead, membuat Iskak kalap takut disalahin oleh Bagio. Iskak pun sambil berlari datangin Ateng yang sedang timba air di sumur kerek yang bilang Jengger telah mati dan dia tidak bersalah. Ateng pun kaget, dia berusaha tenang dan menenangkan Iskak. Akhirnya mereka berdua datengin Juragan Bagio. Ateng mencoba kasih kabar tentang matinya Jengger ke Bagio secara perlahan, sedang Iskak hanya bisa nyempot di samping lemari. Yang begitu Bagio tahu Jengger telah mati, dia pun sedih sambil nangis berlari keluar untuk datengin Jengger. Yang ketika Bagio lihat secara langsung, dia kelojotan guling-guling, sangat sedih nggak bisa dibendung. Di saat hari pemakaman si Jengger, Ateng dan Iskak akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah Juragan Bagio. Mereka pun resign dari pekerjaannya sebagai pembokat di Juragan Bagio. Akhirnya Iskak dan Ateng berkelana di Jakarta sambil mereka cari-cari pekerjaan. Ateng kemudian sambangi salah satu tempat. Dia pun meminta pekerjaan yang malah diomelin sama security dan disuruh pergi. Iskak yang melihat Ateng diomelin gak terima mencoba samperin si security sambil gagah-gagahan, tetapi Ateng mencoba menenangkan Iskak yang terus emosi. Di dalam perkelanaan mereka, sepatu Iskak rusak yang ujung jarinya nongol. Di saat Ateng dan Iskak memasuki suatu kawasan, mereka dijegat oleh Darto Helm yang sepertinya dia adalah kepala keamanan, yang menyuruh Ateng dan Iskak tunggu sebentar, soalnya Darto mau cek mobil yang akan out. Pas Darto balik lagi, ternyata Ateng dan Iskak tidak di tempat, yang membuat Darto berlari kejar sampai di salah satu pabrik kongguan. Mereka pun menyamar jadi cewek sebagai pekerja di situ. Darto pun terus kejar Ateng dan Iskak yang gak jelas juntrungannya sampai di gudang terigu. Mereka bertemu Ateng dan Iskak pun naik ke atas gundukan karung goni, yang kemudian salah satu karung dibolongin oleh Iskak yang membuat Darto kesembur terigu. Dan badannya Darto belepotan putih oleh terigu. Dikisahkan, Ateng dan Iskak pun melanjutkan perjalanan di mana dia melewati suatu perkantoran dengan tiba-tiba mereka dengan refleks melempar tasnya ke orang yang berlari yang ternyata merupakan maling tutup pelek mobil mewah.
si maling pun dikejar oleh security perusahaan itu. Ateng pun bawa tutup pelak itu mau dipasang lagi ke mobil yang dicuri. Tiba-tiba yang punya mobil datang. Ternyata dia adalah pimpinan perusahaan tersebut yang dengan seenak udel tuduh dan tampar Ateng yang pegang tutup pelak disebut maling. Dan si security yang kejar maling datang lapor bahwa malingnya nggak ketangkep. Dan si bos pun tersadar dia telah salah menduga, yang terus si bos meminta maaf dan kasih Ateng sejumlah uang. Tetapi Ateng menolak dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di saat Ateng dan Iskak lagi duduk di trotoar sambil gantian makan jambu klutuk, karena sambil bercanda jambu itu pun lepas ngegrolong ke tengah jalan. Yang ketika mau diambil Ateng ternyata ada mobil yang melaju kencang kemudian rem mendadak. Supir dan penumpang ternyata cewek caam bernama Erni dan Pipi. Si cewek pun marahin Ateng yang gak lihat-lihat kalau ada mobil kayak bocah kecil main di jalan. Mereka dengan jutek dan kesal terus ngecobrak sambil mobilnya jalan lagi. Yang gak jauh jalannya mobilnya pun mogok. Akhirnya mereka pun keluar sambil senyum dan panggil Ateng dan Iskak yang meminta tolong untuk dorong mobilnya yang mogok katanya dekat. Akhirnya Ateng dan Iskak dengan semangat jiwa mudanya mendorong mobil itu. Ternyata mereka mendorong mobil sampai ngos-ngosan jauh banget sampai basah kuyup. Karena mata udah kunang-kunang mau pingsan, Iskak pun akhirnya gegoleran di lantai. Di waktu itu Ateng gelagapan kayak orang ketakutan melihat kakek-kakek yang ternyata penjaga rumah itu. Akhirnya Iskak dipindahkan sama si kakek ke tempat tidur yang disuruh istirahat dulu. Erni dan Pipi yang merupakan adik kakak itu kemudian menawarkan pekerjaan ke Ateng dan Iskak. Yang Iskak perutnya udah keroncongan pengen minta makan. Dan akhirnya Ateng pun setuju untuk bekerja di rumah itu. Di malam hari Ateng dan Iskak datangin Tuan Kusno yang merupakan ayah dari Pipi dan Erni. Mereka pun memperkenalkan diri dan Tuan Kusno pun menerima mereka untuk bekerja di rumahnya. Di pagi hari, Iskak memulai pekerjaan dengan menyemir banyak sepatu, sedang Ateng mencuci mobil sambil jingke-jingke karena Ateng kependekan. Di malam hari, mereka jajal baju yang dikasih oleh tuannya, yang bajunya bagus-bagus membuat mereka girang bukan main. Kalau untuk Iskak bajunya pas, tetapi kalau untuk Ateng bajunya kelelep alias kepanjangan. Esoknya, Ateng sudah siap mau sapu jalan di depan rumah dengan memasang rambu stop. Dari kejauhan datanglah sebuah mobil mewah yang mau tabrak Ateng. Ternyata cowok keren itu datang pengen main dan ketemu Pipi. Ateng pun datengin Pipi yang bilang ada cowok keren cariin non. Yang Pipi sebenarnya malas ketemu dengan cowok itu yang suruh Ateng bilangin pipinya lagi sakit. Ateng pun dengan polosnya sampaikan kembali apa yang disuruh oleh Pipi. Pada suatu ketika di saat Ateng mau ngegosok setrika baju, dia pun naik ke bangku pas mau colokin steker setrikaan ke saklar. Dia sedikit kesetrum. Yang kemudian Ateng kerjain Iskak yang lagi asik niupin kopi panas, minta pengcolokin steker setrikaan karena Ateng kependekan. Pas di saat Iskak masukin steker ke saklar, ternyata Iskak bergidigan kesetrum. Yang Ateng merasa puas ketawa kerjain Iskak. Akhirnya Pipi dan Erni ajak Ateng dan Iskak untuk jalan dan pergi ke kolam renang. Mereka pun sangat bergembira. Iskak yang pemalu karena baru renang di kolam akhirnya nyebur juga. Sedang Ateng yang gemulai, dia nggak jadi nyebur ke kolam dewasa dan malah nyebur di kolam anak-anak. Akhirnya Ateng pun dipaksa Iskak dan nyebur ke kolam dewasa membuat Ateng gelagapan nggak bisa napas. Malah dikerjain oleh Pipi, kepalanya Ateng dicemplungin ke dalam air. Begitupun dengan Iskak. Di malam hari Iskak yang lagi banyolan dengan Ateng membayangkan Erni jadi istri Iskak dan Pak Kusno jadi mertuanya. Ateng pun harus bekerja di sini sama Iskak. Di saat itu pembicaraan mereka ternyata dikuping oleh Pak Kusno. Esok pagi Pak Kusno panggil Ateng yang tanya semalam ngomong apa dengan Iskak. Ateng pun tidak mengaku, yang tiba-tiba Pak Kusno memperagakan apa yang dilakukan Ateng bersama Iskak. Sampai Ateng geli, padahal Pak Kusno sedang marah. Dan Ateng pun dikasih peringatan dari Pak Kusno untuk yang pertama dan terakhir, yang menyuruh Ateng untuk pergi dari rumah itu. Akhirnya Ateng dan Iskak pun pergi dari rumah itu yang pamit kepada Pak Kardi. Dan Pak Kardi pun kasih surat ke mereka dan cari alamat yang tertera di surat itu. Ternyata alamat itu mengantarkan mereka ke sebuah bengkel mobil, yang tak lain yang punya bengkel merupakan rekan dari Pak Kardi. Karena saking senangnya si bos sampai kucek-kucek muka Ateng, yang akhirnya belepotan sama Oli. Yang Ateng bilang ke si bos bahwa Iskak temannya sedikit budeg. Ateng pun kemudian samperin Iskak, yang bilang si bos kedengerannya rada budeg juga. Yang di saat Iskak bicara dengan si bos, mereka saling teriak satu sama lain. Mereka berdua pun akhirnya diterima bekerja di bengkel itu. Esoknya Ateng sudah mulai bekerja.
Ateng pun dipanggil oleh si bos untuk jajal dan tes mobil yang selesai diservis. Tidak disangka Ateng pun bawa mobilnya cadas dan beringas sampai si bos melohok kemampuan si Ateng. Yang pas turun si bos instruksikan agar Ateng jadi tukang ngetes mobil yang selesai diservis. Saking semangatnya Ateng naikin mobil yang bannya lagi dilepas oleh Iskak. Ateng pun langsung gas mobil itu yang setelah Iskak tahu dia langsung lari ke colongan dan kejar Ateng sambil bawa ban. Di saat Iskak jaga dan stop mobil Ateng, si Ateng masih tetap tenang dan tidak tahu apa yang dia perbuat. Dengan santainya ngomong yang penting mobilnya masih bisa jalan. Kemudian Ateng disuruh si bos untuk kirim paket pergi ke alamat yang dikasih oleh si bos. Dan Iskak disuruh temenin Ateng supirin motor custom dengan penumpang di samping. Konyolnya Ateng dia malah buka payung dan pakai payung. Di tengah jalan payungnya Ateng nyeropot. Mereka pun akhirnya telusuri jalan Jakarta di tahun 76. Iskak dan Ateng pun sudah di lokasi rumah wanita penerima paket dari si bos. Yang setelah basa-basi akhirnya mereka pun pamit untuk kembali ke bengkel. Di jalan Iskak bawa motornya sok-sokan dengan dijemping, jalan jigzag sampai muter-muter. Sepertinya Iskak sangat puas dan gembira melihat Ateng ketakutan. Yang pas ada jalan bercagak antara motor dan penumpang pun lepas, yang membuat Ateng jalan sendiri. Iskak pun tersadar dan mencari sahabatnya itu yang terpisah dengannya. Ateng yang tak terkendali terobos sana dan terobos sini dengan kecepatan tinggi. Iskak yang tak tinggal diam terus berusaha mencari sampai akhirnya Iskak melihat Ateng yang dengan sekali siul kendaraan Ateng pun langsung mundur dan ngunci kembali ke motornya Iskak. Mereka pun lanjutkan kembali perjalanan yang tidak sengaja mereka melihat mobil Pipi dan Erni sedang terparkir mogok di jalan. Ateng dan Iskak pun turun dari motornya itu kemudian sapa Pipi dan Erni yang begitu senang ketemu lagi dengan Ateng dan Iskak. Kedua wanita itu pun memberikan salam dari Pak Kusno atas kejadian tempo hari dan Pak Kusno menawarkan pekerjaan kembali untuk Ateng dan Iskak. Yang dengan cengar-cengir mereka pun langsung setuju. Selesai deh filmnya. Oke Cing, terima kasih banyak ya udah nemenin Lupus membacot. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sampaikan kepadanya pernyataan hatiku, maafkan diriku kasih. Mungkin kau salah menafsirku, hati ingin membeku, kini tak cair kembali.